Hai semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni segmentasi dan strategi apa yang kami pilih untuk destinasi wisata lokal yang belum terkenal. Nah, destinasi yang kami pilih yakni Benteng Lohayong yang berada di Kabupaten Flores, tepatnya di Kampung Solo. Nah, sebelum masuk ke penjelasan apa itu Benteng Lohayong dan bagaimana segmentasi dan strateginya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga memperkenalkan teman-teman anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Marcelina Hatu, teman saya Tresia Wulen Atapukan, Regina Maria da Costa, Laila Amalia, dan Hendrika Junita Ganu. Oke, selamat menikmati dan mencermati penjelasan kami tentang segmentasi dan strategi yang kami pilih untuk Benteng Lohayong. Bye-bye! Baik teman-teman, saya Teresia Ulang Atapukan akan membahas terkait latar belakang. Nah, yang pertama terkait sejarah. Jadi, benteng bersejarah ini pernah menjadi pusat pertahanan bangsa Portugis dan VOC atau Belanda dalam perebutan dominasi di Solor, yang merupakan bandar terpenting di NTT. Nah, kondisi terkini dari benteng ini sendiri mulai terbengkalai dan mulai dilupakan. Jadi, benteng ini sendiri belum dikelola dengan benar atau secara tepat oleh pihak pemerintah maupun masyarakat. Jadi, wisatawan luar jarang atau susah untuk masuk berwisata ke benteng ini dikarenakan ada penolakan dari masyarakat setempat. Nah, masyarakat ini sendiri merasa terganggu dengan budaya atau kebiasaan yang dibawa oleh wisatawan luar. Nah, yang kedua, masyarakat ini sendiri merasa memiliki ketakutan tersendiri jika terlalu banyak wisatawan luar yang masuk akan terjadi kerusakan-kerusakan pada benteng. Nah, alasan kelompok kami memilih benteng ini menjadi destinasi budaya lokal karena benteng ini merupakan peninggalan bersejarah yang perlu dijadikan destinasi wisata. Karena apa? Karena benteng ini memiliki nilai sejarah yang tinggi. Yang kedua, benteng ini dapat menjadi edukasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pariwisata. Nah, jika teman-teman berkunjung ke benteng ini, teman-teman dapat menikmati pemandangan lain selain benteng ini sendiri, yaitu berupa Selat Solor dan rumah warga yang ada di pinggir pantai. Kita lanjut ke materi yang berikutnya tentang definisi Benteng Lohayong. Benteng Lohayong ini merupakan salah satu peninggalan arkeologi yang sangat monumental di Pulau Solor. Nah, benteng ini dibangun pada abad yang ke-15 oleh Pater Antonio de Cruz dari bangsa Portugis. Nah, lokasi pasti benteng ini berada adalah di Pulau Solor. Jadi, bagaimana cara kita ke sana? Yaitu dari Kota Kupang kita menuju ke Larantuka. Dari Larantuka itu teman-teman bisa langsung menaiki KM Trisakti. Nah, kenapa memilih kapal itu? Karena kapal itu langsung berlabuh di dermaga Lohayong Lama. Nah, dari dermaga ini kita sudah bisa melihat benteng yang berada sekitar 20 meter dari bibir pantai di ujung barat desa Lohayong, Flores Timur. Nah, itu teman-teman untuk sampai ke sana kita perlu berjalan kaki karena lokasi benteng itu sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Nah, dulu kawasan Lohayong ini disebut sebagai kota. Kenapa disebut sebagai kota? Karena daerah ini sangat memiliki fasilitas yang memadai, yaitu pelabuhan sebagai tempat persinggahan. Nah, namun pada tahun 1648 itu terjadi gempa sehingga mengakibatkan kerusakan pada benteng tersebut. Nah, pada berikutnya itu teman-teman bisa lihat terdapat gambar-gambar yang kami sajikan. Gambar yang pertama itu merupakan tampilan awal atau pemandangan dari pintu utama benteng tersebut. Nah, gambar yang berikutnya itu adalah view atau pemandangan langsung dari benteng, di mana ada pemukiman warga dan bibir pantai atau Selat Solor. Nah, yang berikutnya itu ada yang namanya Kokering Kajobungo. Jadi ini merupakan pintu masuk untuk para tamu. Nah, ketika kita datang ke benteng ini, maka akan dikumpulkan di Kokering Koju Bungo ini untuk melakukan semacam ritual.
Lalu gambar yang berikutnya itu ada meriam-meriam peninggalan dari bangsa Portugis dan Belanda. Yang berikutnya itu ada Balai Bogalikun-Tapo. Jadi ini merupakan museum tempat penyimpanan, yaitu pada gambar ini ada semacam gong dan gendang, alat musik peninggalan. Dan yang terakhir itu ada Loa Guna. Jadi ini merupakan roh dari benteng Lohayong yang sangat dipercaya oleh masyarakat sekitar. Perkenalkan, nama saya Laila Amalia. Kita masuk ke pembahasan yang berikut, segmentasi dan penentu target pasar. Yang pertama, demografis. Pria dan wanita dengan rentan usia mulai dari remaja hingga dewasa yang memiliki usia 16 tahun ke atas. Yang kedua, geografis. Wisatawan lokal dan domestik. Contohnya pelajar atau mahasiswa yang berasal dari Indonesia yang tertarik dengan sejarah Benteng Lohayong. Wisatawan lokal yang ada di Indonesia tertarik dengan Benteng Lohayong dan sejarahnya. Yang ketiga, perilaku. Pecinta sejarah, budaya, dan arsitektur kuno. Dengan mengetahui atau mengenali Benteng Lohayong dapat menarik lebih banyak pengunjung dan menciptakan pengalaman yang lebih memuaskan bagi semua orang. Sekian. Selamat malam Ibu dosen, saya Marcelina Hatu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pemasaran pariwisata pada Benteng Lohayong. Nah, di sini terdapat 6 strategi, yakni yang pertama itu sosialisasi dengan masyarakat lokal. Mengapa kita perlu sosialisasi? Karena tadi pada latar belakang sudah dijelaskan bahwa masyarakat lokal itu masih menolak adanya kegiatan wisata di sekitar Benteng Lohayong tersebut. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena masyarakat lokal masih memiliki perspektif negatif terhadap budaya-budaya luar atau budaya-budaya baru. Mereka tidak ingin keaslian dari budaya mereka miliki itu hilang ataupun tercampur dengan budaya yang lain. Maka dari itu, kita perlu melakukan sosialisasi ditemani oleh pemerintah dan komunitas lokal agar dapat membantu para masyarakat lokal itu merubah pemikiran atau perspektif negatif yang mereka miliki, sehingga mereka bisa berpikir lebih ke depan ataupun secara bertahap mereka mengubah pandangan terhadap budaya-budaya baru itu tidak selamanya negatif, tapi bisa juga menjadi sesuatu yang positif. Jadi mereka bisa belajar budaya baru, dan budaya baru, orang-orang dari yang membawa budaya baru juga bisa belajar dari budaya mereka sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu paket wisata dan kerjasama dengan biro perjalanan. Di sini kami menggunakan biro perjalanan itu menggunakan darat dan laut, karena Benteng Lohayong tersebut terdapat atau terletak di perbukitan dan pemandangan langsungnya itu laut. Jadi terdapat 2 cara akses untuk datang ke Benteng Lohayong tersebut. Nah, di situ biro perjalanan atau paket wisata yang kami sediakan yakni menggunakan kapal ataupun perahu apabila para wisatawan itu berasal dari pulau-pulau yang berbeda. Kemudian mungkin yang berada satu pulau dengan ini Benteng Lohayong dapat melakukan akses darat dengan menggunakan kendaraan pribadi mereka sendiri. Kemudian yang ketiga itu memanfaatkan media sosial. Media sosial yang digunakan di sini yakni Instagram, TikTok, Facebook, X, dan lain sebagainya. Kemudian adanya website, blog, dan Google Maps. Mengapa Google Maps diperlukan? Karena apabila seseorang ingin mencari tahu tentang tempat atau Benteng Lohayong tersebut, mereka pasti akan mencari pada Google. Tapi kan Google hanya menjelaskan secara rumusan besarnya. Nah, pada Google Maps ini kan menjelaskan di mana letak keberadaan dari Benteng Lohayong tersebut. Maka dari itu perlu adanya catatan terhadap Benteng Lohayong ada dalam Google Maps. Kemudian adanya event khusus dan edukasi. Nah, ini nih kita membuat event-event seperti tur sejarah bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah tersebut, daerah sekitar Benteng Lohayong, yakni di Flores ataupun Kampung Solor di Solor sana. Jadi setiap sekolah itu ketika ada kegiatan
ada mata pelajaran sejarah, mereka akan melakukan tur sejarah pada benteng Lohayong tersebut, sehingga anak-anak dapat mengetahui sejarah yang ada pada pulau mereka. Kemudian festival budaya lokal untuk masyarakat sekitar, dan pameran foto benteng tempo dulu. Jadi walaupun mungkin kita lihat sekarang agak berbeda dengan yang sebelumnya, tapi kita tetap mengetahui, wah ternyata bentuk benteng dahulu itu seperti ini, karena kan sudah berpuluh-puluh atau mungkin beratus-ratus tahun yang berlalu untuk kita bisa lihat benteng ini. Kemudian yang kelima itu perbaikan fasilitas dan akses. Perbaikan fasilitas dan akses ini bisa berubah dari akses untuk pergi ke tempat wisata Benteng Lohayong, kemudian kebersihan, papan informasi, fasilitas umum lainnya, jalan memadai, dan perbaikan. Perlu kita ketahui bahwa pada beberapa tahun yang lalu pernah terjadi gempa di Solor, yakni di Flores, yakninya di Solor, tempat terletaknya Benteng Lohayong tersebut, sehingga pada teman-teman lihat nanti di PPT yang ada batu-batu yang mungkin bertumpuk-tumpuk. Nah, batu-batu itu runtuh karena terjadinya gempa tersebut. Maka dari itu pemerintah perlu mengajak masyarakat bagaimana cara memperbaiki batu tersebut agar setidaknya mungkin tertata lebih rapi. Mengapa perlu ajak masyarakat lokal? Karena mereka yang lebih mengetahui bagaimana letak atau susunan batu tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kolaborasi dengan pemerintah dan komunitas lokal. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan, komunitas dan pemerintah daerah itu berkolaborasi selain dari menjaga fasilitas, kemudian pelestarian, habis itu kemudian promosi, dan membantu mensosialisasikan kegiatan pariwisata ini kepada masyarakat lokal, sehingga masyarakat lokal dapat menerima kegiatan pariwisata ini dan merasakan efek langsungnya. Jadi komunitas lokal mengajak masyarakat lokal untuk melakukan kegiatan jual beli di sekitar benteng, kemudian mungkin membuat karcis-karcis bagi pengunjung-pengunjung sehingga dapat menambah pendapatan ekonomi di daerah tersebut. Sekian. Baik teman-teman, perkenalkan saya Hendrika Juntaganu. Jadi dari materi yang telah kami bawakan yang berkaitan dengan Benteng Lohayong, di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa Benteng Lohayong merupakan salah satu peninggalan arkeologi, di mana monumental di Pulau Solor. Benteng yang dibangun pada abad ke-15 oleh Pater Anton de Cruz dari bangsa Portugis. Selain dengan kekayaan sejarahnya, pemandangannya pun tidak kalah menarik, dengan pemandangan di atas bukit dan selat yang menghubungkan antara Pulau Solor dan Pulau Adonara di Flores Timur. Berikut terdapat 3 segmentasi dan penentuan target pasar. Yang pertama itu demografi, di mana pria dan wanita dengan rentan usia dari remaja hingga orang tua. Yang kedua itu geografis, di mana wisatawan lokal dan domestik. Dan yang terakhir itu perilaku, di mana pecinta sejarah, budaya, dan arsitektur kuno. Berikut ada strategi pemasaran pariwisata. Yang pertama itu sosialisasi dengan masyarakat lokal. Yang kedua paket wisatawan kerjasama dengan biro perjalanan. Yang ketiga memanfaatkan digital marketing. Yang keempat event khusus dan edukasi. Yang kelima perbaikan fasilitas dan edukasi. Dan yang terakhir itu kolaborasi pemerintah dan komunitas. Sekian dari saya, terima kasih.